Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha qiraatud du'ai ba'dal wudu'i wa hiya asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sampai situ tuh doanya. Biasanya disunat-sunat kalau doa tuh kalau panjang. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Segitu biasanya disunatin. Kayak doa puasa juga begitu. Kalau doa buka puasa tuh kan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu zahaba zoma'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Gitu ya. Itu lengkapnya doanya begitu. Gitu. Cuman gara-gara zahabaz zoma'u panjang. Nah, Imam Nawawi ini baca zoma'unya panjang. Sedangkan yang beredar di masyarakat itu zoma'u pendek. Syekh Nawawi bacanya panjang. Ribut di masyarakat. Sebetulnya zoma'unya ini dibaca panjang apa baca pendek sih begitu. Akhirnya doanya itu disunat, dipotong. Bagaimana tuh? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu amin gitu. Birahmatika ya arhamar rahimin amin begitu ya. Jadi aja kita tuh si Upin Ipin. Doanya kan begitu si Upin Ipin. Padahal tuh doa panjang, disunatin gara-gara panjang. Padahal boleh dibaca dua. Zahabaz zoma'u panjang, zahabaz zoma'u pendek. Dua-duanya boleh dibaca gitu. Gara-gara Imam Nawawi baca panjang, doa itu jadi disunat. Sama seperti ini. Doa wudhu mah panjang, disunatin Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi sepotong doangan. Ya. Apaan aja disunatin kalau kita mah ya. Bansos sunat juga. Ya Allah. Kalau apaan aja udah disunatin repot jadinya nanti. Segitu bacanya kudu lengkap. Wa minha sebagian dari sunnah wudu qiraatud du'ai membaca doa ba'dal wudu'i sesudah selesai wudu. Wahia adapun doanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah gitu. Asyhadu aku bersaksi, aku yakin la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau ilaha maknanya Tuhan. Kalau Allahu ya Allah. Gitu. Suka diomelin kalau kita nyebut Tuhan nih. Nggak boleh ngomong Tuhan. Lah kan kita nanya, emang abang nggak boleh ngomong Tuhan? Sebab kalau Tuhan ada banyak. Ada Tuhan ini, ada Tuhan ini, ada Tuhan ini, itu banyak. Keyakinan kamu bilang Tuhan ada banyak, itu yang musyrik, yang kagak boleh. Kalau ngomong Tuhan mah disuruh sama Allah. Ini dia nih kalimatnya nih. La ilaha illallahu. Kita buang aja la-nya, simpen dulu. La-nya kita buang. Tinggal ilaha. Illallahu kita buang ilahnya, tinggal Allahu. Udah kalau tinggal ilaha Allahu. Ilaha Tuhan, Allahu yaitu Allah.
Dari belakang kita baca Allahu ilaha. Allah ya Tuhan. Begitu. Ini mah nggak boleh ngomong Tuhan. Itu disuruh sama Allah begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu. La ilaha ada berapa kalimat tuh? La satu kalimat, ilaha satu kalimat, ila satu kalimat, Allahu satu kalimat. Jadi 4 kalimat. Sama kayak bismillah 4 kalimat juga. Bukan kebetulan. Dosa sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa malam, dosa di kala siang. Kalau baca la ilaha illallah, selama dosa itu kecil, tidak mempersekutukan Allah, baca la ilaha illallah, rontok dosa kita. Kalimat kalau yang pendek begini bacanya kudu 300. Gitu, jangan dikit. 300 juga sebetulnya udah dikit ya. Cuman 3 kali muter tasbih gitu. Ya, 3 kali muter juga 300. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kalau baca ratib la ilaha illallahnya berapa tuh? 100. Ya tambahin dah. Mumpung masih kuat jadi 300. Perhitungan banget sama Tuhan kita mah. Pakai 100. Kita kalau dikasih, kalau minta rezeki banyak apa enggak tuh? Masya Allah. Rizqon halalan kasiron mubarakan fihi. Sampai begitu ya. Kasih saya rezeki yang banyak, yang berkah di dalam rezeki itu, yang melimpah rezeki itu. Tuh kalau kita minta rezeki begitu. Pas kita ibadah aja maunya dikit, baca la ilaha illallah tuh 300. Begitu. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau udah dibaca la ilaha illallah, udah pakai asyhadu lagi, aku yakin. Tidak goyang-goyang keyakinan saya, udah pakai asyhadu. Tidak ada Tuhan selain Allah, pintu kemusyrikan udah ketutup. Udah nggak ada lagi buat orang Islam pintu kemusyrikan. Maka itu kalau kita lihat orang ziarah di kubur-kubur wali itu, ya Sunan, ya Sunan, bagi duit yang banyak. Ya Sunan, nggak tahu apa nih saya nih. Udah lama juga kan saya jadi duren. Gagal tahu apa gitu. Biar dapat banyak. Mintanya sama siapa? Sama kuburan. Lah kalau minta sama kuburan musyrik. Tuh, orang zaman sekarang siapa aja dimusyrikin. Siapa aja dikafir-kafirin. Kalau udah la ilaha illallah asyhadu, yakin di dalam hati orang Islam, pintu, jangankan pintu, jendelanya udah ketutup. Enggak ada lagi pintu kemusyrikan. Ada mudhof yang dibuang. Jadi kalau ya Sunan minta jodoh, maksudnya begini, hai Tuhannya Sunan minta jodoh sama Allah, Allahnya dibuang, mintanya ke dia. Gitu. Siapa juga kalau kita pakai protokol enak ya. Pakai protokol mah. Kita suruh nih, kita mau ngadep presiden. Kalau kita langsung diusir. Kalau ada yang ngajak masuk kita. Begitu maksudnya. Ini mah ada orang nyuci tombak setahun sekali, musyrik. Nyuci keris setahun sekali, musyrik. Bini dia tiap pagi nyuci piring, kagak musyrik. Emang apa bedanya keris? Keris benda mati. Piring benda mati, gelas benda mati. Kenapa orang nyuci tombak, nyuci keris tahun sekali musyrik? Bini kita nyuci piring tiap hari kagak musyrik? Harusnya musyrik juga dong. Tuh begitu. Orang sekarang tuh gampang-gampang banget musyrikin orang. Begitu. Wahdahu la syarikalah. Pelan-pelan biar ingat maksudnya nih. Habis ngaji doa udah hafal.
Kan biasanya kita hafalnya sepotong doang ya. Yang udah hafal nggak baca juga. Wa asyhadu anna Muhammadan. Nggak pakai Sayyidina ya? Kudunya pakai. Sunnah pakai Sayyidina. Wa asyhadu anna Sayyidana. Gitu maksudnya. Jangan langsung Muhammadan. Rada-rada songong jadinya. Tapi ada orang nggak mau pakai baca Sayyidina. Ya nggak apa-apa. Ya. Cuman kalau ada orang songong jangan disalahin. Ini kan orang gak mau pakai Sayyidina nih. Pokoknya gak mau pakai Sayyidina. Tuh lihat tagnya tuh. Tuh tagnya tuh. Wa asyhadu anna Muhammadan. Gak pakai Sayyidina. Itu. Anaknya mau berangkat sekolah. Muhammad, bagi ongkos dong, mau sekolah nih. Allah nih anak, songongnya bukan main. Panggil gua ayah, bapak, kan gua ayahmu. Katanya nggak boleh pakai Sayyidina. Bapak Sayyidina, ayah Sayyidina, kanjeng Sayyidina. Kanjeng Nabi Sayyidina bahasa Arabnya gitu. Nggak mau pakai Sayyidina. Sunnah pakai Sayyidina biar sopanan dikit. Gitu. Jangan langsung aja wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kurang sopan. Abduhu disebut hambanya Allah, bahwa Nabi Muhammad hamba Allah, wa rasuluhu dan rasulnya Allah. Disebut abduhunya dulu, maksudnya mau ngilangin tafrid dan ifrat, berlebih-lebihan dan jangan kurang. Maksudnya begitu. Kalau berlebih-lebihan, jangan sampai Nabi Muhammad dianggap anak Tuhan. Saking dikultuskannya jangan dianggap anak Tuhan kayak Uzair. Uzair itu Nabi, dianggap anak Tuhan, berlebihan namanya. Jangan juga dikurang-kurangin. Wa rasuluhu, jangan kurang sopan kita sama Nabi. Kudu ditakzimkan Nabi Muhammad, minimal pakai Sayyidina dah dalam ucapan kita. Tuh begitu. Jangan langsung aja Muhammad aja. Ngomong kanjeng mau. Di bahasa kita juga banyak. Sampean kurang sopan masih. Ada lagi yang lebih halus. Panjenengan. Lebih halus ya. Kalau sampean masih kasar. Panjenengan. Lah panjenengan itu dalam bahasa Arab Sayyidina maknanya. Begitu untuk kesopanan kita sama Nabi Muhammad. Kan disebutnya Rasuluhu, Rasul Allah. Kalau abduhu jangan sampai berlebihan, jangan sampai dianggap Tuhan. Kalau rasuluhu maksudnya supaya kita takzim sama Rasulullah, jangan sampai menyepelekan Rasulullah. Nabi Muhammad sama aja manusia biasa. Beda. Kalau kita mah ibaratnya batu kali. Kalau Nabi Muhammad mah virus. Ya. Begitu. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minat tawabina, dari orang-orang yang tobat. Jadiin saya orang yang bisa tobat, yang kembali ke jalan Allah, yang kembali melakukan kebaikan. Jangan sampai kita belum tobat udah dipanggil sama Tuhan. Jangan sampai, kudu tobat. Waj'alni, ya Allah jadikan aku minal mutatahhirin, dari golongan orang-orang yang suci, orang-orang yang teguh memegang agama. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Allahumma, duhai Allah, wa bihamdika, segala puji bagi engkau. Kalau segala tuh berarti banyak. Jadi hamdu qadimin li qadimin. Allah puji dirinya sendiri, punya dia. Hamdu qadimin li hadisin. Allah puji makhluknya, punya dia. Hamdu hadisin li qadimin.
Kita makhluk muji Allah, punya dia. Hamdu hadisin li hadisin. Makhluk sesama makhluk muji, punya Allah juga. 4 pujiannya tuh. 4-4-nya itu punya Allah. Jangan diambil kalau orang puji. Itu. Ada orang bilang sama kita, Masya Allah kamu ganteng amat ya. Dulu kayaknya biasa-biasa aja, pas sudah tua kayaknya ganteng banget dah. Alhamdulillah. Semua pujian punya Allah, termasuk yang barusan dilontarkan kepada saya, itu juga punya Allah. Jangan diambil. Siapa dulu gua gitu. Biasanya orang kalau dipuji hidungnya megar. Kalau hidung megar alamat pendek umur, napasnya boros. Ya. Jangan sampai hidung megar. Apalagi pala kayak dream. Gede banget kalau dipuji sama orang. Kalau giliran dicela orang, marahnya bukan main. Kudu latihan. Latihannya bagaimana? Namanya riyadhah. Latihan merendahkan diri. Ada orang jam 12 siang. Warung Padang rame banget. Dia masuk ke situ. Udah bagi nasi udah sebungkus. Sono. Orang lagi repot juga. Sono. Diusir dia. Kecil dia rasanya. Yang gede terasa cuman Allah doangan. Hina banget dirinya. Terasa banget yang mulia itu cuman Allah. Begitu. Kalau kita kan dijatuhin sedikit sama orang udah marah banget. Dikit aja harga diri kita dicolek, Masya Allah. Marahnya udah bukan main kalau kita mah. Jangan. Justru kita cari supaya orang rendahin kita. Biar terasa yang besar Allah. Kita mah kecil. Yang mulia Allah. Kita mah hina. Biar terasa begitu dalam diri kita. Wa bihamdika, segala puji untuk Engkau. Asyhadu alla ilaha illa anta. Asyhadu, aku bersaksi. An la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Astaghfiruka, aku minta ampun kepada Engkau. Nabi Muhammad tuh gak kurang sehari 70 kali istighfarnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu 70 kali. Dalam satu riwayat yang lain 100 kali. Nabi yang udah maksum, yang dosanya gak ada, dijamin masuk surga, istighfarnya sehari 100. Tinggal kita tanya, kita sehari berapa ya? Kudunya mah 200, kudunya mah 300 biar melampaui Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita luput. Baca 300 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kita baca yang panjang. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kudu diinget-inget Sayyidul istighfarnya. Jangan hilang. Yang kudu dibaca lagi, jangan inget doangan. Wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepada Engkau. Aku kembali kepada Engkau. Tempat kembali kita tuh kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Jangan tuhankan harta. Jangan tuhankan yang lain-lainnya. Segitu doanya. Biar lengkap bacanya. Siapa yang nyuruh baca doa begitu? 5 soha, karena ada hadis yang soheh. Anan nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda, man tawaddoa, siapa orang yang berwudu, faqala, kemudian maka ia berucap, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana tambahin Muhammadan abduhu wa rasuluh putihat lahu dibukakan baginya abwabul jannati pintu-pintu surga sama niati yang ada 8. Pintu surga tuh ada 8. Pintu neraka juga 8. Yang baca doa ini dibukakan buat dia pintu surga 8-8-nya dan ditutup pintu neraka 8-8-nya. Makanya la ilaha illallah hurufnya ada 8. Ya, la ilaha illallah hurufnya ada 8. Kalau kita baca la ilaha illallah menutup pintu membuka pintu surga yang 8, menutup pintu neraka yang juga ada 8. Yadkhulu dia boleh masuk min ayyiha dari pintu yang mana saja di antara 8 sya'a yang dia mau. Gitu. Dari pintu mana aja yang dia mau, dia boleh masuk ke situ. Dibuka semuanya pintunya. Luar biasa nih doa. Ya. Jangan sampai ditinggal. Rawahu meriwayatkan akan dia hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Walima ruwiya manda'a biwudu'in fatawaddo'a fasa'atu faragi min wudu'ihi yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin putihat lahu abwabul jannati yadkhulu min ayyiha sya'a. Itu walima ruya dan karena ada hadis yang diriwayatkan. Minum dulu. Ini yang lain sambil minum juga nggak apa-apa. Walima ruya manda'a biwudu'in manda'a siapa yang meminta biwadu'in air wudu, dia minta air wudu, minta dibawain air wudu, fatawaddo'a maka dia berwudu, fasa'ata faragi maka tatkala selesai min wudu'ihi dari wudunya yaqulu ia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana, jangan sampai lupa saya ulang-ulang deh, sayyidana Muhammadan rasulullahi Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dia baca seperti itu, futihat lahu dibukakan baginya abwabul jannati akan pintu-pintu surga. Yadkhulu ia akan masuki pintu itu min ayyiha dari mana saja sya'a yang dia mau. 8 pintu surga dibuka semuanya buat dia. Masuknya dari mana? Terserah, boleh pilih. Mau masuk pintu yang ini silakan, yang ono juga silakan, yang mana aja, kata Nabi begitu. Itu dijanjiin sama kita begitu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah itu pasti. Yang suka ingkar mah manusia. Rawahu meriwayatkan akan dia hadis At-Tirmiziyu oleh Imam Tirmizi, wal Bazzaru dan Imam Bazzar. Wa Tabraniyu dan juga Imam Tabrani.
3 jadinya. Tirmizi, Bazar, dan Tobroni. Kalau di Betawi jadi Tabroni. Tobroni di Betawi jadi Tabroni. Kayak Jubiden di Betawi jadi Bang Bidin. 5 ruwiya karena ada hadis yang diriwayatkan. Man tawaddoa, siapa orang yang berwudu, faqala, maka ia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kutiba, dicatat, firiki, pada kulit. Kalau zaman dulu kan orang nulis bukan di kertas, di kulit. Ya, kulit kambing, kulit onta, pelepah korma. Ditulis itu kalau dia baca doa wudu, summa tubi'a, kemudian distempel. Bitabiin, dengan 1 stempel, dicap gitu ya. Falam yaksur, maka itu tulisan tidak akan hancur ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Bacaan doanya dicatat sama Allah, nggak hancur sampai hari kiamat. Nanti dibilangin sama kita, ini doa kamu, ini ganjarannya, ini manfaatnya. Baru kita kaget dah ya kalau udah begitu. Ternyata besar banget ganjarannya, besar banget manfaatnya ini doa. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis, An-Nasaiyu, oleh Imam Nasai, wal Khatimu, dan Imam Hatim, fil Mustadraki, di dalam kitab Al-Mustadrak. Habis itu ngomongin sunnah-sunnah wudu, rukun wudu, sunnah-sunnah wudu. Habis kita ngomongin.